Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi PG PAUD kelas B angkatan 2020. Saya Alfi Najmi Kinanti. Marcella Nur Agisti. dan saya Intan Azahra. Pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu tumbuhan, yaitu pohon pisang. Pasti tumbuhan ini sudah tidak asing lagi dong, karena tumbuhan ini seringkali kita jumpai di sekitar kita dan banyak sekali manfaatnya. Mulai dari akar sampai buahnya berguna semua. Kalau begitu, yuk simak penjelasan kami tentang pohon pisang. Tanaman pisang merupakan salah satu dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan herba yang termasuk ke dalam suku Musaceae dari Asia Tenggara. Adapun ciri pada pohon pisang, yang pertama adalah akar pada pohon pisang merupakan jenis akar serabut dengan panjang 4 sampai dengan 5 meter. Yang kedua, batang pada pohon pisang berbentuk bulat silindris dengan warna hijau atau coklat. Yang ketiga, daun pada pohon pisang berbentuk lebar dengan tulang daun yang berada di tengah-tengahnya. Ciri yang keempat adalah bunga dari tanaman pisang berbentuk seperti jantung manusia. Oleh karena itu, sering disebut dengan sebutan jantung pisang. Yang keempat, tanaman pisang dari akar hingga ke buahnya memiliki manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir, tanaman pisang tidak termasuk ke dalam tanaman musiman, melainkan akan berbuah sepanjang tahun. Jenis-jenis tanaman pohon pisang. Menurut jenisnya, tanaman pohon pisang yang selama ini dikenal oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu Musa acuminata, Musa balbasiana, dan hasil persilangan alami maupun buatan antara Musa acuminata dan Musa balbasiana. 1. Ada Musa acuminata. Jenis tanaman pisang dari kelompok ini memiliki ciri umum yang mudah dikenali, yaitu tidak ada biji di dalam buahnya. Batang semuanya memiliki bercak melebar kecoklatan atau kehitaman. Saluran pelepah daunnya membuka, tangkai daun ditutupi lapisan lilin, tangkai buah pendek, kelopak bunga melengkung ke arah bahu setelah membuka, bentuk daun bunga meruncing seperti tombak. Musa acuminata disandingkan AA. Yang kedua, Musa balbasiana. Pisang jenis ini mengandung banyak biji di dalam buahnya. Ciri umum lain yang mudah dikenali yaitu pada batang semu bercak melebar, sangat jarang dan tidak tampak jelas. Saluran pelepah daunnya menutup. Tangkai buah panjang. Bentuk daun bunga membulat agak meruncing. Ujung daun bunga membulat. Kelopak bunga tidak melengkung ke arah punggung setelah membuka. Warna bunga jantan bersemu pink. Tangkai buah tidak berbulu. Musa balbasiana disandingkan dengan genom B. Yang ketiga ada persilangan alami maupun buatan dari Musa acuminata dan Musa balbasiana, atau bisa disebut dengan Musa paradisiaca. Karena merupakan pisang persilangan, jadi ciri yang mudah dikenali terdapat dari Musa acuminata dan Musa balbasiana. Kelompok pisang jenis ini biasanya dimanfaatkan sebagai pisang yang dikonsumsi dan pisang olahan. Penggolongan tanaman pohon pisang. Pisang berkembang biak secara vegetatif, namun keberagaman pisang yang terbentuk dapat sangat luas. Selanjutnya ada habitat tanaman pohon pisang. Habitat tumbuh tanaman pohon pisang tidak harus pada lahan khusus, karena flora ini dapat beradaptasi di wilayah daratan tinggi ataupun daratan rendah. Proses penanamannya pun tidaklah sulit dan tidak membutuhkan perhatian khusus. Selama kondisi tanah baik dan cukup cahaya matahari, maka pohon pisang dapat tumbuh dengan baik. Namun ketinggian paling optimal untuk pertumbuhan pisang adalah di kawasan dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut.
Jenis tanah yang cocok adalah tanah lembab dan berada pada wilayah terbuka, sebab pohon pisang sangat membutuhkan cahaya matahari agar bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus hidup dari pohon pisang. Pohon pisang merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara menghasilkan anak pisang atau yang sering kita sebut dengan tunas. Tunas pisang ini merupakan individu baru yang nantinya kelak menjadi pohon pisang dewasa. Lalu ketika ia sudah tumbuh dewasa, maka pohon pisang ini akan mengeluarkan jantung pisang. Dan nantinya jantung pisang tersebut akan muncul sisir-sisir buah satu persatu yang kemudian menjadi tandan. Lalu tandan tersebut akan bertambah besar. Begitu juga dengan buah pisangnya yang ada pada setiap sisirnya. Barulah ketika buah itu sudah menguning, inilah yang disebut dengan pisang yang matang. Setelah itu barulah muncul tunas baru lagi untuk menggantikan tanaman pohon pisang yang sudah tua. Tumbuhan pohon pisang ini memiliki banyak manfaat loh. Kita mulai dari buahnya yuk. Buah pisang dipercaya sebagai bahan pengobatan disentri, hipertensi, kolitis ulseratif, sariawan, uremia, nefritis, gout, dan juga penyakit jantung. Pisang mentah juga dapat digunakan untuk mengatasi diare dan juga diabetes, serta dipercaya sebagai terapi haid yang berlebihan. Daun pisang memiliki manfaat yaitu mampu mengobati penyakit kulit atau eksim, seperti luka bakar. Lalu bunga pisang berkhasiat sebagai terapi dalam kasus disentri atau pendarahan hebat saat haid. Batang pisang juga memiliki manfaat, yaitu dapat mengobati diare, disentri, kolera, otalgia, sakit atau nyeri pada telinga, lalu hemoptisis atau batuk berdarah. Dan akar pisang berkhasiat sebagai obat anti cacing, gangguan darah, penyakit menular seksual. Di Indonesia, jenis pohon pisang ada banyak sekali. Namun yang dikenal hanya 3 oleh masyarakat. Untuk itu kita perlu adanya konservasi agar tumbuhan pohon pisang tetap terlestarikan. Yang pertama, kita harus melakukan riset pengembangan dari pohon pisang. Diharapkan adanya dukungan riset yang menjadikan komoditas dapat berdampak luas bagi masyarakat. Lalu yang kedua, melakukan pemilihan bibit. Tunas pohon yang paling baik akan berdampak pada tumbuhan pohon pisang ketika kelak menjadi dewasa. Lalu yang ketiga, menanamkannya pada lahan atau lokasi terbaik. Nah, pohon pisang ini akan tumbuh baik jika berada di dataran tinggi maupun dataran rendah. Intinya 2.500 meter di atas permukaan laut. Lalu melakukan perawatan. Setelah penanaman, untuk memperoleh hasil produksi buah pisang yang maksimal, kita harus melakukan perawatan. Yang pertama, pemupukan susulan yang dilakukan setelah pohon pisang berusia 6 bulan. Lalu yang kedua, pengairan. Karena pohon pisang membutuhkan sedikit lebih banyak jumlah air. Lalu yang ketiga, penyiangan. Tanaman-tanaman liar dapat menghambat tumbuhnya pohon pisang yang baik. Lalu yang keempat, pemangkasan. Pohon pisang yang sudah tumbuh besar memiliki daun yang besar dan lebar, mudah mengering, harus kita pangkas karena akan menghambat tumbuhnya pohon pisang. Aku pohon pisang dari Asia Tenggara, termasuk ke dalam suku Musaceae. Akar serabut, batangnya silindris, daunnya lebar, bunganya seperti jantung. Aku pohon pisang, pohon banyak manfaat, dari akar hingga ke buah.
dari akar hingga